Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafusen. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang routing protokol yang ada di Cisco, yaitu bernama IJRP. Dan IJRP ini adalah kepanjangan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Lalu kita bahas teori dasar IJRP aja dulu ya. IJRP merupakan hasil pengembangan dari protokol pendahulunya, yaitu IJRP. Jadi sebelum adanya IJRP sebenarnya itu udah ada routing protokolnya, yaitu IGRP. Tapi sekarang routing protokol IGRP itu sudah tidak dipakai lagi di dunia, di lapangan, di dunia di routingan tuh udah jarang yang pakai. Lalu routing IJRP ini dia itu termasuk dari Cisco proprietary. Kalau misalnya cara ngomongnya salah, tolong dimaafkan. Pokoknya cara gampangnya itu hanya vendor Cisco saja yang bisa menggunakan protokol IJRP ini. Dan protokol IJRP ini sangat unik gitu loh. Jadi di routing protokol itu punya dua cara berhubungannya lah. Yang satu link state, yang satu distant vector. Nah, kalau IJRP ini memakai dua-duanya, bukan link state doang atau distant vector doang. Jadi dia ini routing protokol yang hybrid gitu loh. Lalu dan penjelasan dari sini, terlebih lagi IJRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaan ke protokol routing lain. Jadi kalau misalnya buat redistribute atau menggabungkan beberapa routing protokol itu juga bagus memakai IJRP. Nah, cara kerja IJRP gimana sih? IJRP kan tadi udah saya bilang kan hybrid protokol routing gitu loh. Jadi distant vector sama link state protokol itu ada di dalam IJRP. Nah, jadi cara kerjanya itu IJRP menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu distant vector dan protokol link state protokol. Dalam pengertian bahwa routing IJRP sebenarnya merupakan distant vector, tetapi prinsip kerjanya merupakan link state protokol. Jadi kayak dia itu kalau misalnya dalam secara teori itu seperti prinsipnya yang digunakan oleh link state protokol, tetapi cara dia berbagi routing table-nya atau berbagi routing table lah, pokoknya masalah pemberitaan routing itu dia menggunakan yang namanya distant vector. Lalu cara kerjanya IJRP disebut sebagai hybrid distant vector. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan distant protokol, yaitu mengirim semacam hello packet. Jadi hello packet itu bukan hanya ada di OSPF doang, tapi di IJRP juga punya hello packet. Lalu di IJRP juga banyak punya fitur-fitur seperti mendukung IPX, dan AppleTalk. Lalu pencarian network tetangga yang dilakukan dengan efisien atau neighbor-nya, network neighbor itu. Jadi pas lagi searching neighbor networknya itu efisien lah, bagus lah IJRP itu. Lalu komunikasi melalui Reliable Transfer Protocol atau RTP. Dan yang terakhir, dia menggunakan algoritma yang bernama dual. Jadi pemilihan jalur terbaiknya melalui diffusing update algoritma atau dual tuh. Nah, di IJRP juga punya ciri-ciri nih, seperti advanced distant vector atau hybrid routing protocol. Yang tadi saya bilang dia menggunakan dua routing protokol, yaitu link state dan distant vector. Lalu IJRP juga cara membagikan routing tabelnya itu menggunakan multicast atau unicast. Jadi hanya orang yang dituju atau beberapa kelompok aja, atau yang bisa bilang AS-nya sama atau autonomous system-nya sama. Berbeda dengan kalau misalnya kalian tahu routing protokol RIP. Routing protokol RIP itu dia membagi routing table itu secara broadcast. Jadi semua yang pakai RIP itu bakal dikasih. Nah, cuman kalau di IJRP ini tidak seperti itu. Jadi tidak asal ngasih tabel routing ke banyak orang atau ke semua
routing protokol. Lalu adeknya atau administration distance yaitu IJRP termasuk ya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah lah ya 90. Lalu classes routing protocol support VLSM and CDR, terus dia mendukung IPv6 juga, terus punya banyak metrik. Jadi di JRP itu penghitungan metriknya bukan hanya hopcount plus apa doang atau reference bandwidth per bagi bandwidth, tapi kalau di metrik JRP itu kita punya bandwidth, delay, load and reliability. Lalu very fast convergence sama di IJRP juga dia punya equal dan equal load balancing. Jadi seimbang dan tidak seimbang gitu. Dan yang paling kerennya dia tuh 100% loop free. Jadi gak bakal ada paket-paket yang looping di routing protokol IJRP ini. Nah, di routing di JRP ini apa aja sih yang ditampilin gitu, dia punya apa aja nih kayak di sini Cisco menambahkan fitur-fitur dari link state pada JRP sehingga dapat mengatasi masalah RIP, atau bisa bilang kan RIP kan ya karena sakingnya dia broadcast jadi semuanya dikasihkan. Nah di JRP itu kita punya 4 tabel database, kita punya 4. Yang pertama neighbor table, lalu topology table, routing table, dan successor and visible successor. Kalau neighbor table tuh ya kita melihat IP atau router IP atau interface-nya yang ada di tetangga kita. Lalu kalau topology table itu ngasih tahu keseluruhan kecangkupan yang ada di topologi IJRP tersebut. Kalau routing table ya ini pasti kita tahu lah. Jadi kayak IP address apa aja yang dapat gitu. Dan successor and visible successor. Successor itu lah best path to destination. Jadi link terbaiknya atau jalan terbaiknya menuju ke tujuan. Kalau visible successor itu cuma backup, jadi kayak cadangannya doang gitu. Nah, paket-paket yang terdapat di JRP. Di JRP itu juga banyak lah paketnya. Ada hello paket. Hello paket ini gunanya bisa buat discovery and recovery neighbor. Terus jika penerima membalas dengan hello paket maka terjadi agency. Ya, kalian bisa baca di sini. Pokoknya dia punya hello paket. Lalu punya juga namanya egg paket. Terus no auto summary. Dan ya mungkin itu aja sih penjelasan teori dasar dari IJRP, nggak terlalu banyak. Nah, mungkin sekian aja ya dari video pertama kali ini, yaitu penjelasan tentang routing IJRP. Dan di video selanjutnya kita akan coba konfigurasi IJRP-nya. Jadi ya kita bakal routing menggunakan simulator yang bernama VMware. Oke. Mungkin sekian aja dari saya, Muhammad Refusen. Jika banyak kata-kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.